Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya langsung saja pada kesempatan ini kami tim literasi akan memberikan arahan yang berkaitan, yang berhubungan langsung dengan literasi buku yang berjudul Sultan Muhammad. Nanti akan disampaikan oleh teman-teman mahasiswa judul dan literasinya. Tapi intinya pemahaman literasi itu adalah memperkuat kemampuan memahami, membaca dan menghayati buku-buku yang mereka baca. Mereka berikan literasi pada kesempatan ini. Pada kesempatan pertama akan disampaikan oleh kelompok kelompok 1 atas nama Sahadewa dan Pak Rezi. Dengan kesempatan waktu silakan Anda melanjutkan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rezi. Saya Sadewa. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan buku dari Social Ecopreneur. Latar belakang data dari BPS dan Sekemas Bappenas 2015 menunjukkan bahwa 9,17% remaja Indonesia berusia di atas 15 tahun tidak menyelesaikan sekolah dasar dan 2,29% tidak pernah bersekolah. Pengangguran terbuka meningkat 0,33%, terutama di kalangan pemuda laki-laki 0,68%. Situasi ini menjadi tantangan bagi Indonesia menjelang bonus demokrasi 2020. Pemerintah berupaya revolusi mental dan pembangunan ekonomi dengan memperkuat sektor real, di mana keterlibatan perusahaan melalui CSR sangat penting untuk mendukung social entrepreneur yang fokus pada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial CSR untuk mempertanggungjawabkan dampak kegiatan usahanya dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Meskipun pelaksanaan CSR sering dianggap tidak menguntungkan, jika dilakukan dengan baik dapat memberikan manfaat ekonomi dan membentuk citra positif perusahaan. Program CSR harus mengikuti prinsip socio-ecopreneur dengan fokus pada 5 indikator keberhasilan pengembangan kelembagaan manajerial usaha, pemberdayaan masyarakat, status modal, dan ramah lingkungan. Indikator ini akan menjadikan perusahaan sebagai socio-ecopreneur yang prospektif. Pembahasan masalah pembangunan berkelanjutan kini menjadi isu penting yang perlu disosialisasikan, namun tujuan tersebut yang tidak hanya fokus pada ekonomi belum tercapai di Indonesia. Pembangunan sering mengabaikan aspek lingkungan sosial. Socio-ecopreneur atau usaha sosial melihat masalah sebagai peluang untuk menciptakan model bisnis yang memberdayakan masyarakat. Di sisi lain, ecopreneur fokus pada perusahaan dalam mendukung proyek inovatif untuk melindungi lingkungan dan spesies terancam punah, memberdayakan masyarakat, dan bekerjasama secara global untuk mendanai proyek konservasi. Dalam perkembangannya, 3 pilar yang terdiri atas sosial, people, economy, profit, dan lingkungan
atau planet kemudian bersatu dalam diri para pelaku usaha yang melakukan inovasi baru terhadap produknya untuk memenuhi keinginan konsumen, sosial, dan lingkungan. Dari sinilah socio-ekopreneur kemudian lahir. Manfaat menumbuh kembangkan socio-ekopreneur. Kekuatan Indonesia terletak pada sumber daya alam dan manusia yang merupakan bagian penting dari proses produksi. Perusahaan dan lembaga keuangan yang memanfaatkan kekuatan lokal memiliki peluang besar untuk berkembang. Untuk itu, mereka perlu membina masyarakat lokal menjadi usaha mandiri, khususnya socio-ekopreneur yang dapat mendukung rantai bisnis perusahaan. Pembinaan ini akan menciptakan nasabah yang loyal dan membantu menopang bisnis perbankan di masa depan. Banyak perusahaan dari BUMN di Indonesia mulai mengembangkan program pemberdayaan masyarakat melalui CSR dan PKBL. Selain itu, perusahaan menyadari pentingnya berkontribusi dalam mengurangi dampak pemanasan global dan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Namun, program tanggung jawab sosial seringkali bersifat sosial tanpa dampak mendasar. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya berperan sebagai inisiator untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan program yang meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan memperhatikan kepentingan serta perilaku sosial dan lingkungan. Banyak perusahaan dan BUMN di Indonesia mulai mengembangkan program pemberdayaan masyarakat melalui CSR dan PKBL. Selain itu, perusahaan menyadari pentingnya berkontribusi dalam mengurangi dampak pemanasan global dan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Namun, program tanggung jawab sosial seringkali bersifat sosial tanpa dampak mendasar. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya berperan sebagai inisiator untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan program yang meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan memperhatikan kepentingan serta perilaku sosial dan lingkungannya. Mentransformasi entrepreneur menjadi socio-ekopreneur, terdapat 3 prinsip dan mekanisme yang perlu dipahami. 1. Prinsip dan mekanisme pembiayaan. Pihak berkepentingan harus memahami sumber dan langkah-langkah pembiayaan. Pendanaan socio-ekopreneur dapat berasal dari CSR perusahaan swasta, dana PKBL dari BUMN atau hibah dari yayasan atau NGO. Green funding juga tersedia untuk usaha ramah lingkungan. 2. Sumber dan bentuk pembiayaan. Pembiayaan biasanya berupa modal kolateral baru untuk menjamin pengembalian pinjaman. Selain itu, terdapat model pembiayaan alternatif seperti saham hijau, debt for nature swap, dan modal venture. Calon socio-ekopreneur harus mengajukan rencana penggunaan dana untuk evaluasi dan seleksi. 3. Prinsip dan mekanisme kerjasama. Pengembangan socio-ekopreneur dapat dilakukan melalui joint cooperation (SISMI) dengan lembaga pendamping seperti universitas atau NGO, lembaga keuangan intermedia membantu kelancaran proses pembiayaan dan memberikan rekomendasi. Kerjasama dituangkan dalam perjanjian yang mencakup sharing profit dan monitoring melalui laporan rutin. Konsep bisnis foster parents juga dapat diterapkan di mana perusahaan berperan sebagai bapak asuh bagi socio-ekopreneur. Tantangan pengembangan socio-entrepreneurship, manajemen dan kelembagaan, kelemahan dalam struktur organisasi, kurangnya perencanaan program. 2. Permodalan. Banyak socio-ekopreneur belum memiliki rencana usaha yang jelas sehingga laporan keuangan tidak tertata dengan baik. 3. Sistem produksi. Umumnya menggunakan teknologi rendah dan tidak efisien. 4. Sosial dan lingkungan. Pentingnya mendekatkan
socio-ekopreneur dengan isu sosial dari lingkungan untuk berkelanjutan usaha. 5. Pemasaran, terbatasnya akses pasar yang menghambat penetrasi produk. 6. Kebijakan diperlukan dukungan kebijakan dari pemerintah untuk mendukung pengembangan UMKM. 7. Inovasi mendorong socio-ekopreneur untuk berinovasi dalam produk dan proses. Implementasi program pemberdayaan socio-ekopreneur membutuhkan strategi pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Program ini mencakup pendampingan untuk mobilisasi sumber daya dan pengawasan, peningkatan kapasitas, pengembangan organisasi untuk legalitas, pengembangan usaha melalui 5 aspek bimbingan, menyusun rencana usaha, serta perkuat permodalan dengan dukungan lembaga keuangan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala sebagai bagian dari manajemen program. Dengan evaluasi mencakup jenis formatif dan sumatif. Lembaga pendamping dilibatkan dalam proses ini, dan faktor-faktor yang dikaji meliputi aspek kelembagaan, teknis, sosial, keuangan, dan lingkungan. Tahap terminasi menandai akhir program dengan pemantauan berkelanjutan secara informal. Kelebihan. 1. Pembahasan mendalam tentang sociopreneurship. Buku ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep sociopreneurship, mulai dari definisi hingga langkah-langkah untuk menerapkannya dalam usaha sosial. Pembaca dapat memahami pentingnya tujuan sosial dalam sebuah bisnis dan bagaimana mencapainya melalui model bisnis yang berkelanjutan. 2. Studi kasus nyata. Penulis menyajikan contoh kasus dari dunia nyata yang memudahkan pembaca untuk memahami bagaimana strategi yang dijelaskan di buku ini diterapkan dalam konteks bisnis sosial. Ini memberikan inspirasi dan wawasan praktis yang dapat diterapkan langsung. 3. Fokus pada kolaborasi dan kerjasama. Buku ini menekankan pentingnya kerjasama jangka panjang antara berbagai pihak yang menjadi kunci utama dalam membangun dan mengembangkan usaha sosial. Penjelasan mengenai bagaimana mengembangkan kemitraan strategis menambah nilai lebih bagi pembaca yang ingin belajar tentang pentingnya sinergi dalam dunia usaha sosial. 4. Bahasa yang mudah dipahami. Buku ini menggunakan bahasa yang cukup mudah dipahami sehingga pembaca dari berbagai latar belakang dapat mengikuti pembahasannya. Ini membuatnya cocok untuk kalangan pemula maupun praktisi yang ingin mendalami lebih jauh tentang sociopreneurship. Ada pun juga kekurangan. 1. Kekurangan fokus pada tantangan praktis. Meski memberikan banyak konsep dari teori, buku ini mungkin kurang membahas tentang tantangan praktis dan kendala yang mungkin dihadapi oleh sociopreneur. Pembaca mungkin perlu mencari sumber lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang hambatan-hambatan yang nyata di lapangan. 2. Tidak banyak rekomendasi terkait kebijakan publik. Buku ini berfokus pada strategi kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat, tapi kurang memberikan penjelasan mendalam tentang peran kebijakan publik dengan dukungan pemerintah dalam pengembangan usaha sosial, yang juga penting bagi pertumbuhan socio-ekopreneurship. 3. Pendekatan umum. Beberapa strategi yang dijelaskan dalam buku ini mungkin terasa terlalu umum bagi pembaca yang sudah cukup berpengalaman di bidang socio-preneurship. Mereka mungkin merasa kurang mendapatkan detail mendalam atau strategi khusus untuk masalah tertentu yang dihadapi dalam usaha sosial. 4. Sedikit membahas teknologi dalam usaha sosial di era digital. Teknologi menjadi aspek penting dalam pengembangan usaha sosial. Namun buku ini tidak banyak membahas bagaimana teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh sociopreneur untuk meningkatkan dampak sosialnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.